Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga di pagi hari yang cerah ini kalian masih semangat belajar walaupun kita masih belajar secara online. Baik anak-anak, di video pembelajaran minggu ini Pak Guru akan menjelaskan materi tentang perangkat keras komputer. Oke, perangkat keras komputer. Anak-anak bisa buka LKS informatikanya ini di halaman 14, 15 dan halaman 16. Oke, 14, 15 dan halaman 16. Buka LKS-nya di halaman 14, 15 dan 16. Di minggu ini Pak Guru akan menjelaskan materi perangkat keras komputer. Oke. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada kalanya kita berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini bisa berguna dan bermanfaat bagi anak-anak semua. Untuk doa pembukanya adalah doa, di sini Bapak sudah menyiapkan teksnya, yaitu doa bentar. Bapa kami, mari kita ambil sikap berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, di sini Bapak sudah menyiapkan PowerPoint-nya, yaitu kita membahas materi perangkat keras komputer. Ada yang tahu perangkat keras komputer itu apa? Oke, perangkat keras komputer itu adalah perangkat yang bisa disentuh oleh tangan kita. Contohnya seperti monitor, keyboard, CPU, dan mouse. Nah, itu yang bisa disentuh oleh tangan kita, perangkat keras. Oke, di sini ada penjelasannya. Perangkat keras komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk menyimpan, mengambil, dan mengolah data. Komputer terdiri dari dua bagian. Ada yang tahu dua bagiannya seperti apa? Di sini dua bagian itu yang dimaksud adalah hardware dan software. Nah, hardware ini yang bisa disentuh oleh tangan kita, seperti Bapak bilang itu, seperti keyboard, mouse, monitor, CPU, printer, speaker, dan sebagainya. Kalau software ini tidak bisa kita sentuh oleh tangan, tidak bisa disentuh oleh tangan, seperti perangkat komputer yang seperti aplikasi Microsoft Word, PowerPoint. Nah, itu yang tidak bisa disentuh oleh tangan. Oke, nah ini adalah komputer. Nah, ini perangkat kerasnya, ini monitor, nah ini keyboard, ini CPU, dan ini mouse. Nah, itu adalah hardware atau perangkat keras yang bisa disentuh oleh tangan. Oke, yang selanjutnya itu Bapak akan membahas CPU. Nah, ini CPU, anak-anak perhatikan. CPU singkatan dari Central Processing Unit. Oke, CPU kalau Bapak tanya itu singkatannya apa? CPU singkatan dari Central Processing Unit. CPU adalah tempat pemrosesan utama komputer dan untuk mengolah data. Nah, berarti tanpanya adanya CPU, komputer itu tidak bisa memproses data atau mengolah data. Ya, kalau tidak ada CPU, tidak bisa, komputernya tidak bisa memproses data atau mengolah data. Di dalam CPU itu terdapat yang namanya prosesor. Prosesor ini diibaratkan seperti otak dari komputer. Penasaran lihat yang mana CPU dan prosesor yang bagaimana bentuknya? Oke. Nah,
ini CPU. CPU Central Processing Unit, dan ini prosesor. Nah, ini yang disebut dengan otak dari komputer atau laptop. Jika tidak ada ini, komputer atau sistem operasi tidak bisa dijalankan. Kalian tidak bisa mengolah data tanpa adanya otak komputer. Jadi kalau Pak Guru tanya singkatan dari CPU itu apa? Central Processing Unit. Sedangkan otak komputer disebut dengan prosesor. Jangan terbalik ya. Kalau terbalik ini takutnya ada kata terbalik, ini jangan kalian sebut dengan CPU dan ini jangan prosesor. Ingat, prosesor itu bentuknya sangat kecil yang disimpan di dalam CPU. Oke, ini CPU dan ini prosesor. Oke, kita lanjut. Monitor. Monitor itu bentuknya seperti televisi, tidak asing lagi bagi kalian. Kalau udah di benak kalian atau di kepala kalian, monitor itu bentuknya seperti televisi. Monitor membantu kita untuk mengoperasikan komputer, misalkan mengetik, mengedit video, mengedit foto, atau bermain game. Nah, itu fungsi dari monitor, membantu untuk mengoperasikan komputer. Ini adalah gambar monitor. Ya, selanjutnya keyboard. Ya, Bapak balik lagi. Ini adalah gambar monitor. Monitor komputer. Nah, ini keyboard. Keyboard bentuknya biasa persegi, namun ada yang melengkung. Wah, ini melengkung. Seperti apa modelnya? Nanti Bapak akan tunjukkan gambar ya. Bapak jelaskan dulu. Keyboard yang melengkung disebut dengan ergonomis. Ya, kalau Bapak tanya keyboard melengkung itu sebutannya apa? Ergonomis ya, ergonomis. Jadi keyboard melengkung disebut ergonomis. Kalau keyboard persegi ya persegi, kalau yang melengkung ergonomis. Keyboard berfungsi untuk mengetik di komputer. Fungsi keyboard ini yaitu untuk mengetik di komputer. Tampaknya adanya keyboard di komputer, anak-anak tidak bisa mengetik sebuah dokumen. Ya, tanpa keyboard tidak bisa mengetik sebuah dokumen, mau itu di laptop atau di komputer. Oke. Ergonomis itu seperti apa sih bentuknya, Pak? Dan keyboard biasa seperti apa bentuknya? Ini Bapak akan tunjukkan gambarnya. Nah, ini keyboard biasa, yang ini yang disebut dengan keyboard ergonomis. Dia bersifat atau berbentuk melengkung ya. Kalau ini keyboard biasa, yang ini ergonomis. Kalau ini tidak asing bagi kalian, mungkin kalian punya di rumah atau pernah melihatnya. Kalau ergonomis ini mungkin dari anak-anak mempunyainya atau pernah melihatnya atau bahkan pernah menggunakannya. Nah, ini ergonomis. Yang ini keyboard biasa. Oke. Kalau ergonomis, kalau Bapak tanya itu apa? Keyboard berjenis apa? Keyboard melengkung. Ya. Keyboard melengkung itu disebut dengan ergonomis. Kita lanjut. Mouse. Mouse artinya tikus, bukan tikus benaran. Tetapi komponen ini dinamai mouse karena bentuknya mirip tikus. Mungkin anak-anak pernah lihat mouse di komputer. Siapa yang pernah melihat bentuk mouse? Oke, bentuk mouse ini seperti tikus, tapi bukan tikus yang seperti ada di rumah anak-anak. Itu bukan mouse yang di komputer, tapi itu makhluk hidup. Kalau mouse di komputer ini yang berfungsi untuk sebagai petunjuk atau point device. Anak-anak perhatikan seperti Bapak gerakan kursor ini ya, yang Bapak gerak-gerakan ini. Ini adalah point device atau kursor sebagai petunjuk arah
Misalkan anak-anak bisa mengklik kanan atau klik kanan, klik kiri atau klik kanan, up, balik, klik kiri dan klik kanan. Nah, itu adalah fungsi mouse sebagai untuk petunjuk alat atau point device. Menjadi sangat berguna. Kalau tidak ada mouse, maka kita tidak bisa menggerakkan point device-nya sesuai dengan keinginan kita. Jadi anak-anak tidak bisa mengklik sebuah dokumen atau sebuah software atau aplikasi maupun aplikasi untuk mengetik atau aplikasi untuk bermain game. Tanpa mouse anak-anak tidak bisa mengkliknya. Berarti harus ada fungsi yang namanya mouse sebagai point device. Jadi mouse ini ditemukan pada tahun 1963 oleh Douglas Engelbart. Jadi siapa penemu mouse? Kalau Bapak tanya harus pandai menjawab, yaitu Douglas Engelbart. Dan Douglas Engelbart menemukan mouse pada tahun 1963. Jadi ingat, mouse ini berbentuk seperti tikus dan fungsinya sebagai petunjuk arah atau point device. Misalkan seperti Bapak mengklik ini, maka device-nya, point device-nya berfungsi. Jadi pindah ke slide berikutnya. Bapak klik lagi, maka muncullah gambar mouse. Nah, ini Bapak nih mengklik fungsi mouse ya anak-anak di laptop Bapak. Nah, ini adalah mouse sebagai petunjuk arah atau point device. Yang Bapak maksud dengan klik kiri dan klik kanan ada terdapat di sini tombolnya. Nah, ini berfungsi untuk anak-anak scroll atas atau scroll ke bawah, atau kiri ke kanan. Anak-anak tinggal cukup menggeser mouse-nya mengarah ke kiri, ke kanan, atau atas atau ke bawah. Oke. Untuk materi minggu ini Bapak sudah menjelaskan. Yang pertama itu CPU, yang kedua itu monitor, ketiga keyboard dan mouse. Jadi setiap fungsi-fungsinya sangat berperan di komputer. Jadi untuk materi minggu depan masih lanjutan di halaman 17. Minggu depan Pak Guru akan menjelaskan fungsi dari printer, speaker, CD-ROM, disket dan sebagainya. Oke, di minggu depan masih lanjut materi tentang perangkat keras komputer, tapi pembahasannya berbeda. Di sini Bapak akan membahas perangkat tambahan. Oke, perangkat tambahan seperti printer, mouse, speaker, CD-ROM dan sebagainya. Perangkat tambahan atau perangkat keras di komputer yang bisa disentuh oleh tangan. Kalau perangkat lunak seperti anak-anak lihat gambar ini dan tulisan ini, itulah yang disebut dengan perangkat lunak yang tidak bisa disentuh oleh tangan kita. Oke, cukup sekian untuk materi hari ini. Karena di awal kita sudah membuka dengan doa, maka di akhir pembelajaran harus ditutup dengan doa supaya pembelajaran hari ini bisa berguna dan bermanfaat bagi anak-anak semua. Untuk doa penutupnya di sini Pak Guru sudah menyiapkan teks doanya. Itu doa Salam Maria. Mari kita bersihkan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, nanti di video ini jika kalian ingin menyalin materinya, silahkan kalian pelajari materinya. Nanti di slide ini Bapak akan tampilkan linknya supaya anak-anak bisa mendownloadnya ya. Untuk link slide PowerPoint-nya nanti Bapak akan memberikan di Classroom supaya anak-anak bisa mempelajarinya, karena di materi-materi ini
nanti akan Bapak jadikan ulangan. Entah kapan ulangannya, tunggu aja ya. Jadi kalian pelajari materi-materi tentang perangkat keras. Untuk ulangannya nanti akan Bapak sampaikan lagi. Oke, sampai berjumpa. Tetap semangat belajar dari kerumunan dan tetap semangat belajar. Oke, sampai berjumpa di materi selanjutnya. Dadah.